Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, inflasi bulan Januari akan dirilis pekan ini, diprediksi kembali mengalami penurunan atau tumbuh 3% year on year versus pertumbuhan bulan Desember di 3,4% year on year. Secara bulanan diprediksi tumbuh 0,2% month on month. Data penjualan retail bulan Januari akan dirilis pekan ini yang diprediksi turun 0,1% month on month versus pertumbuhan 0,6% month on month bulan Desember. Zona Indonesia, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh di level 5,05% year on year di tahun 2023, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang dapat tumbuh 5,31% year on year. Cadangan devisa bulan Januari sedikit mengalami penurunan atau berada di level 145,1 miliar US dollar versus 146,4 miliar US dollar bulan Desember. Data kepercayaan konsumen bulan Januari akan dirilis pekan ini, diprediksi masih berada di fase optimis di level 123,9 versus 123,8 bulan Desember. Neraca perdagangan bulan Januari diprediksi masih berada surplus di level 3 miliar US dollar, sedikit mengalami penurunan dibandingkan surplus 3,3 miliar US dollar pada bulan Desember. Proyeksi penurunan surplus diakibatkan karena adanya ekspektasi peningkatan aktivitas impor sebesar 1,2% year on year di bulan Januari versus penurunan aktivitas impor minus 3,81% year on year di bulan Desember. Data penjualan retail bulan Desember akan dirilis pekan ini, diprediksi tumbuh 2,6% year on year, lebih baik dibandingkan pertumbuhan 2,1% year on year bulan November. Data penjualan otomotif, khususnya penjualan motor bulan Januari, telah dirilis yang masih mengalami penurunan minus 3,7% year on year. Namun penurunan ini lebih baik dibandingkan penurunan bulan Desember yang tercatat sebesar minus 11,6% year on year. Sedangkan penjualan mobil bulan Januari baru akan dirilis pekan ini, untuk bulan Desember mengalami penurunan minus 19,1% year on year. Kita masuk ke market view. IHSG selama sepekan ditutup flat 0,05% week on week di level 7.235,152. Pada pekan ini cukup banyak sentimen baik global maupun domestik yang akan mempengaruhi IHSG. Untuk global, data inflasi Amerika Serikat bulan Januari yang diprediksi mengalami penurunan seharusnya dapat memberikan efek positif karena sesuai dengan ekspektasi pasar. Sedangkan dari domestik, cukup banyak data yang dirilis, beberapa di antaranya adalah tingkat kepercayaan konsumen bulan Januari yang diprediksi masih berada di fase optimis dan neraca perdagangan bulan Januari yang diprediksi masih tercatat surplus. Pekan ini juga akan diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia. Bila berjalan kondusif, seharusnya memberikan efek positif bagi IHSG. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 4,14 triliun rupiah selama sepekan atau inflow sebesar 10,95 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor properti, keuangan, dan non-cyclical, masing-masing sebesar 0,79%, 0,56%, dan 0,30% secara mingguan. Pada tanggal 7 Februari 2024, yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 6,47%, yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 6,58%, yield benchmark Sun 15 tahun naik menjadi 6,74%, dan yield benchmark Sun 20 tahun naik menjadi 6,83%.
Kepemilikan asing pada pasar SUN per tanggal 6 Februari 2024 tercatat sebesar 842,31 triliun rupiah atau sebesar 14,72% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 2 Februari 2024 yaitu sebesar 844,08 triliun rupiah atau sebesar 14,75% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun 2024 atau adanya penurunan suku bunga sebanyak 3 kali yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk di Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan mengalami soft landing karena untuk tahun 2023 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,6% year on year, sedangkan tahun 2024 diprediksi tumbuh 1,4% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun 2024 yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti oleh positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.